Selamat bertemu lagi. Hari ini kita akan membahas listrik dinamis tentang hukum Ohm, rangkaian hambatan, dan pembahasan soal. Hukum Ohm. Setiap penghantar memiliki hambatan. Menurut Ohm, kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan beda potensial ujung-ujung penghantar. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Ohm. Hukum Ohm dapat ditulis dalam bentuk persamaan I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R. I kuat arus, satuannya ampere, V beda potensial, satuannya volt, dan R besar hambatan, satuannya Ohm. Hambatan pada kawat penghantar. Kawat penghantar yang panjangnya L dan luas penampang ujungnya adalah A memiliki hambat jenis ρ. Besar hambatan dapat kita hitung dengan persamaan R sama dengan ρ kali L per A. R besar hambatan, satuannya Ohm, ρ hambat jenis penghantar, satuannya Ohm milimeter persegi per meter atau ohmmeter, L panjang penghantar, satuannya meter, dan A luas penampang penghantar, satuannya milimeter persegi atau meter persegi. Berdasarkan persamaan tersebut, hambatan penghantar makin besar apabila 1. Penghantar makin panjang, 2. Hambat jenis makin besar, 3. Luas penampang makin kecil. Jika kawat penghantar terlalu panjang, ada tegangan yang hilang karena energi listrik sebagian ada yang berubah menjadi energi kalor atau energi panas, sehingga tegangan listrik menjadi berkurang. Alat-alat listrik seperti televisi, lemari es, lampu, dan lain-lain, termasuk kawat penghantar atau kabel, memiliki hambatan yang besarnya tetap, meskipun dipasang pada tegangan yang berbeda. Berikut hambatan jenis beberapa bahan pada suhu 20 derajat Celcius dengan satuan ohmmeter. Contoh soal yang pertama, sebuah penghantar dihubungkan dengan beda potensial 6 volt. Kuat arus yang mengalir 0,5 ampere. Berapakah besar hambatan penghantar? Diketahui V 6 volt, I 0,5 ampere. Ditanya R, kita gunakan persamaan V sama dengan I kali R. Kita masukkan angka-angkanya, maka akan kita dapatkan besar R adalah 12 ohm. Soal nomor 2. Sebuah penghantar dihubungkan dengan beda potensial 9 volt. Kuat arus yang mengalir 4,5 ampere. Jika penghantar dihubungkan dengan beda potensial 12 volt, berapakah kuat arus yang mengalir? Berdasarkan soal, diketahui V1 9 volt, I1 4,5 ampere, V2 12 volt. Ditanyakan I2. Kita gunakan persamaan V1 sama dengan I1 kali R1. V1-nya 9 volt, I1-nya 4,5 ampere, sehingga akan kita dapatkan R1 besarnya adalah 2 ohm. Sehingga hambatan penghantar adalah 2 ohm. Berikutnya, untuk mendapatkan I2, kita gunakan persamaan V2 sama dengan I2 kali R2. Hambatan penghantar tidak berubah walaupun dipasang pada beda potensial yang berbeda.
artinya besarnya R2 sama dengan R1, yaitu 2 ohm. Kita masukkan ke dalam persamaan, akan kita dapatkan besar I2 adalah 6 ampere. Ada cara lain untuk mendapatkan I2, yaitu dengan menggunakan R2 sama dengan R1. I sama dengan V per R, berarti R sama dengan V per I. Maka dapat kita tulis V2 per I2 sama dengan V1 per I1. Kita masukkan angkanya, kemudian perkalian silang, maka akan kita dapatkan besarnya I2 adalah 6 ampere. Berikutnya, soal yang ketiga, sebuah penghantar hambat jenisnya 0,06 ohm mm persegi per meter. Luas penampang ujungnya 1,5 mm persegi. Kuat arus 1 ampere mengalir pada penghantar yang dihubungkan dengan beda potensial 2 volt. Berapakah A. besar hambatan penghantar, B. panjang penghantar? Berdasarkan soal diketahui rho, kemudian A, I, dan V. Ditanyakan yang A adalah R, B, L. Untuk menjawab yang A, karena sudah ada I dan V, maka kita gunakan persamaan V sama dengan I kali R. Masukkan V dan I-nya, kita dapatkan R 2 ohm. Untuk mendapatkan panjang penghantar L, kita gunakan persamaan R sama dengan rho kali L per A. Kita ubah persamaannya menjadi L sama dengan A kali R per rho. Masukkan angka-angkanya, milimeter persegi kita coret, ohm juga kita coret, sehingga L akan kita dapatkan 50 meter. Jadi panjang penghantar adalah 50 meter. Soal keempat, penghantar A memiliki hambatan 4 ohm dan penghantar B panjangnya setengah kali panjang penghantar A dan hambat jenisnya 6 kali hambat jenis A. Berapa besar hambatan B? Diketahui RA 4 ohm, LB setengah LA, rho B 6 rho A. Ditanyakan RB. Kita gunakan persamaan R sama dengan rho L per A. Sehingga untuk RA sama dengan rho A kali LA per A. Untuk RB sama dengan rho B kali LB per A. Rho B-nya kita ganti dengan 6 rho A, LB-nya kita ganti dengan setengah LA, maka akan kita dapatkan RB sama dengan 3 rho A LA per A. Rho A LA per A adalah RA, sehingga kita ganti menjadi 3 RA. RA-nya 4 ohm, sehingga kita kalikan dengan 3, kita dapatkan besar RB adalah 12 ohm. Cara lain, R berbanding lurus dengan rho dan berbanding lurus dengan L. Sehingga kita bisa bandingkan RB dengan RA sama dengan rho B kali LB
dibagi rho A kali LA. Rho B-nya kita ganti dengan 6 rho A, LB-nya kita ganti dengan setengah LA. Kemudian kita coret rho A-nya, LA-nya juga kita coret, sehingga diperoleh RB per 4 ohm sama dengan 6 kali setengah. Sehingga hasilnya RB sama dengan 12 ohm. Rangkaian listrik. Yang akan kita bahas adalah rangkaian hambatan. Ada dua jenis, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Hambatan tetap memiliki simbol. Perhatikan, ada dua simbol. Simbol ini nanti akan kita pakai pada rangkaian listrik. Hukum Kirchhoff 1. Pada rangkaian tak bercabang atau rangkaian seri, kuat arus yang mengalir sama besar. Perhatikan gambar. Ini adalah contoh rangkaian tak bercabang. I yang melewati R1 adalah I1, I yang melewati R2 adalah I2, I yang melewati R3 adalah I3. Besarnya sama, sehingga bisa ditulis I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. I kuat arus satuannya ampere, R hambatan satuannya ohm. Pada rangkaian bercabang atau rangkaian paralel, jumlah kuat arus yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Kirchhoff 1. Perhatikan rangkaian bercabang. Kuat arus yang melewati R1 adalah I1, yang nanti melewati R2 adalah I2, dan yang melewati R3 adalah I3. Sementara yang keluar adalah I4. Pada rangkaian tersebut ada dua titik cabang atau dua percabangan, yaitu titik A dan titik B. Untuk menentukan arus masuk, perhatikan arah panahnya mendekati titik percabangan. Sedangkan arus keluar, arah panah menjauhi titik percabangan. Ada dua titik A dan B, maka sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama, arus masuk sama dengan arus yang keluar, maka di titik A yang masuk hanya I1, sedangkan yang keluar I2 dan I3. Kita jumlahkan yang keluar yaitu I2 dan I3, sehingga di titik A I1 sama dengan I2 ditambah I3. Kemudian perhatikan titik B, arus yang arahnya mendekati titik B adalah I2 dan I3, sedangkan yang menjauhi adalah I4. Sehingga nanti yang masuk I2 dan I3 kita jumlahkan. Dengan cara yang sama, berarti di titik B, I2 ditambah I3 sama dengan I4. Contoh soalnya, perhatikan gambar berikut ini. Berapakah besar I3? Di dalam soal
tampak I1 sama dengan 12 ampere, I4-nya 2I1 berarti 24 ampere, I2 17 ampere. Ada satu titik percabangan yaitu titik P. Perhatikan arah panahnya. Arus yang mendekati titik P, I1 dan I4. Perhatikan arah panahnya, arahnya menuju titik P. Sedangkan yang keluar, arah panah menjauhi adalah I2 dan I3. Sehingga sesuai dengan hukum Kirchhoff, bila ditanya I3 sama dengan berapa, maka pada titik P jumlah I masuknya adalah I1 dengan I4 kita jumlahkan, dan yang keluar I2 dengan I3 kita jumlahkan. Berikutnya masukkan angka-angkanya, akan kita dapatkan besar I3 19 ampere. Rangkaian seri. Perhatikan gambar rangkaian seri R1, R2, dan R3 berada di dalam rangkaian tertutup. R1, R2, R3 terangkai seri bisa kita ganti dengan satu buah hambatan pengganti. Perhatikan gambar. Ya, gambar yang bawah ini menunjukkan 3 buah hambatan sudah diganti dengan 1 buah hambatan. Perlu diketahui bahwa pada rangkaian seri kuat arus sama besar, sehingga bisa ditulis I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I. Kemudian beda potensial ujung-ujung penghantar, sebut saja A, D, ini merupakan jumlah beda potensial pada masing-masing titik. Sehingga ditulis VAD sama dengan VAB ditambah VBC ditambah VCD. Kita ketahui bahwa V sama dengan I kali R. Karena I-nya sama, semuanya menggunakan I. Perhatikan, VAD berarti I kali RS, VAB I kali R1, VBC I kali R2, dan VCD I kali R3. I-nya kita keluarkan, kita coret. Sehingga kita dapatkan persamaan RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. RS adalah hambatan pengganti dari rangkaian seri. Berikutnya rangkaian paralel. Gambar rangkaian paralel dapat dilihat R1, R2, R3 secara bertumpuk. Dari 3 buah hambatan tersebut dapat kita ganti dengan 1 buah hambatan pengganti. Perhatikan gambar bawah. Sebut saja RP. Perlu diketahui bahwa pada rangkaian paralel beda potensial besarnya sama. Beda potensial pada R1 sama dengan VAB. Beda potensial pada R2 sama dengan VAB. Demikian pula beda potensial pada R3 sama dengan VAB. Kemudian pada rangkaian paralel ini karena ada percabangan maka berlaku hukum Kirchhoff 1.
perhatikan pada gambar I yang masuk adalah I yang keluar adalah I1, I2, dan I3. Sehingga ditulis I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. I sendiri adalah V per R. Sehingga bisa kita jabarkan kembali I VAB per RP, I1 VAB per R1, I2 VAB per R2, dan I3 VAB per R3. Berikutnya VAB-nya kita keluarkan, kemudian kita coret. Maka kita akan mendapatkan persamaan 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. RP merupakan hambatan pengganti rangkaian paralel. Contoh soalnya, 3 buah hambatan masing-masing besarnya 6 ohm, 12 ohm, 4 ohm. Berapakah besar hambatan penggantinya jika terangkai A seri B paralel? Diketahui R1, R2, R3. Ditanya yang A adalah RS, yang B adalah RP. RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Kita masukkan angkanya, kita dapatkan besarnya 22 ohm. Kemudian yang RP kita gunakan 1/RP, 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Kita masukkan angkanya, kemudian samakan penyebutnya. Semuanya kita ganti menjadi 12 penyebutnya. Maka yang 1/6 jadi 2/12, yang 1/4 jadi 3/12. Kita jumlahkan, kemudian kita dapatkan RP sama dengan 2 ohm. Contoh yang kedua, berapakah besar hambatan pengganti rangkaian hambatan berikut ini? Ini adalah rangkaian majemuk. Perhatikan 6 ohm dan 3 ohm ini adalah terangkai paralel. Kita gunakan penyederhanaan gambar. Gambar kita sederhanakan sehingga kita dapatkan gambar yang ada di bawah. RP kita cari, 1/RP sama dengan 1/6 ditambah 1/3. Kita samakan penyebutnya, kemudian dijumlahkan, sehingga kita dapatkan RP 2 ohm. Berikutnya, 3 buah hambatan RP, 3 ohm, dan 9 ohm ini adalah terangkai seri. Kita sederhanakan lagi, tinggal 1 hambatan, yaitu RS. Kita cari RS-nya, RP ditambah 3 ohm ditambah 9 ohm, kita dapatkan RS-nya 14 ohm. Sehingga besar hambatan pengganti atau R totalnya adalah 14 ohm. Berikutnya soal nomor 3. Berapakah besar hambatan pengganti rangkaian berikut ini? Ini juga contoh rangkaian majemuk 3 ohm dan 9 ohm terangkai seri, sehingga bisa kita ganti. Perhatikan gambar di samping kanan. Kita cari besarnya RS, 3 ohm ditambah 9 ohm, 12 ohm. Kemudian 3 hambatan yang terakhir kita sederhanakan lagi. Ini adalah rangkaian paralel. Hasilnya perhatikan gambar samping kanan.
kita cari RP-nya, 1/RP sama dengan 1/6 ditambah 1/12 ditambah 1/4. Penyebutnya kita samakan, kemudian kita jumlahkan, kita dapatkan besarnya RP adalah 2 ohm. Jadi hambatan totalnya adalah 2 ohm. Soal keempat, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah rangkaian tertutup. Kita lihat pertanyaannya. Hitung besar hambatan pengganti, berarti ditanya R total. Yang B, besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian, berarti ditanya I total. Besar beda potensial pada hambatan 4 ohm. Hambatan 4 ohm itu R1, berarti ditanyakan V1. Besar beda potensial pada rangkaian paralel, berarti ditanyakan VP. Dan yang terakhir, besar kuat arus pada tiap cabang, berarti ditanyakan kuat arus pada R2 dan R3. Perhatikan gambar berikutnya. Kita lengkapi gambar tersebut dengan kuat arus dan titik percabangan, yaitu A dan B. Pertanyaannya tadi, yang A adalah R total, yang B adalah I, C V1, D V paralel, E I1 dan I2. Yang kita kerjakan dulu adalah R2 dan R3, ini adalah terangkai paralel. Kita sederhanakan, perhatikan. Ini adalah penyederhanaan dari gambar yang pertama. Besarnya RP kita cari, yaitu 1/R2 ditambah 1/R3. Kita dapatkan RP adalah 2 ohm. Berikutnya, dua hambatan R1 dan RP terangkai seri, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi RS. Kita cari besarnya RS, yaitu R1 ditambah RP, kita dapatkan 6 ohm. Sehingga kesimpulannya R total besarnya sama dengan RS, yaitu 6 ohm. Pertanyaan A sudah terjawab. Berikutnya, pertanyaan B, yaitu mencari kuat arus total. Kita gunakan V total sama dengan I total kali R total. R totalnya adalah RS. V totalnya tadi adalah 18 volt, sedangkan R totalnya RS sudah kita dapatkan 6 ohm. Sehingga I kita dapatkan 3 ampere. Berarti I totalnya adalah 3 ampere. Pertanyaan C adalah mencari V1. R1 dilewati oleh I, sehingga kita gunakan persamaan V1 sama dengan I kali R1. I 3 ampere, R1 4 ohm, kita dapatkan 12 volt. Berikutnya, yang D, mencari V paralel. V paralel, perhatikan gambar pada jawaban A. V paralel sama dengan VAB dilewati oleh I, sehingga ditulis VP sama dengan I kali RP. Kita masukkan I 3 ampere, RP-nya 2 ohm, maka kita dapatkan VP besarnya adalah 6 volt. Berikutnya, untuk menjawab pertanyaan E, kita bantu dengan gambar. Yang ditanya adalah kuat arus pada
tiap cabang. Berarti yang ditanya adalah kuat arus yang melewati R2 dan R3. Perhatikan gambar, yang melewati R2 adalah I1, yang melewati R3 adalah I2. Sedangkan pada rangkaian paralel, beda potensialnya sama. Artinya pada R2, beda potensialnya adalah Vp. Pada R3, beda potensialnya juga Vp. I1 kita cari melewati R2, sehingga I1 sama dengan V paralel dibagi R2. Masukkan angkanya, kita peroleh 2 ampere. Berikutnya, I2 melewati R3, sehingga I2 sama dengan Vp dibagi R3. Jadi kita selalu menggunakan V paralel karena ada pada rangkaian paralel. Kita dapatkan 1 ampere. Soal berikutnya, perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Ditanyakan besar hambatan pengganti, berarti R total. Pertanyaan B, besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian, berarti ditanyakan I. Sedangkan C, besar I1 dan I2. Perhatikan gambar. Pada gambar 8 ohm dengan 8 ohm rangkai paralel. 8 ohm dengan 4 ohm seri. 2 ohm dengan 3 ohm seri lagi. Sehingga bila kita sederhanakan, gambarnya bisa dilihat pada samping kanan. 8 ohm dengan 8 ohm paralel, kita cari Rp. Kita tulis Rp1 karena dimungkinkan nanti ada Rp2. Besarnya Rp1, kita tulis 1 per Rp1 1/8 ditambah 1/8. Kita dapatkan Rp1 4 ohm. Berikutnya 8 ohm dengan 4 ohm ini adalah seri. Kita cari RS1 karena dimungkinkan nanti ada RS2. RS1 sama dengan 8 ditambah 4, ketemu 12 ohm. Berikutnya 2 ohm dengan 3 ohm, ini adalah seri, maka kita tulis RS berikutnya yaitu RS2. RS2 kita cari, yaitu 2 ditambah 3, ketemunya adalah 5 ohm. Berikutnya dari 3 buah hambatan, yaitu RP1, RS1, dan RS2, kita sederhanakan lagi. Yang pertama, antara RP1 dengan RS1 ini adalah paralel. Sehingga bisa kita gambarkan yang lebih sederhana, RP2 dan RS2. Kita cari RP2, 1/RP2, 1/RP1 ditambah 1/RS1. Kita dapatkan 1/4 ditambah 1/12, RP2 adalah 3 ohm. Berikutnya, RP2 dengan RS2 ini adalah rangkaian seri. Kita sederhanakan gambarnya menjadi RS3. Kita cari RS3, RP2 ditambah RS2. Kita peroleh hasilnya adalah 8 ohm. Sehingga R totalnya pertanyaan A tadi adalah 8 ohm. Berikutnya, untuk menghitung besar I, kita gunakan persamaan V
sama dengan I kali R total. R totalnya tadi adalah RS3. Sehingga I sama dengan V dibagi RS3 diperoleh 3 ampere. Yang terakhir yang C, kita bantu dengan gambar. Sebelum kita hitung masing-masing arus, kita cari dulu VP atau V paralel, yaitu VP2, I kali RP2. RP2-nya adalah 3 ohm, I-nya adalah 3 ampere, sehingga diperoleh 9 volt. Berikut ini adalah gambaran atau rangkaian hambatan untuk membantu mengerjakan I1 dan I2. I1 melewati RP1, sehingga kita gunakan persamaan I1 VP2 dibagi RP1. Kita dapatkan besarnya adalah 2,25 ampere. Berikutnya, I2 melewati RS1, sehingga I2 sama dengan RP2 dibagi RS1. Kita dapatkan besarnya adalah 0,75 ampere. Kalau kita jumlahkan I1 ditambah I2, pasti hasilnya sama dengan I, yaitu 3 ampere. Jika tidak sama, berarti salah dalam mengerjakan soal. Demikian materi tentang hukum Ohm. Berikutnya soal latihan sudah disiapkan. Perhatikan, ada 7 soal untuk latihan. Mudah-mudahan materi ini yang sudah kita bahas ditambah dengan latihan soal ini akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.